Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada. Untuk mengawali setiap aktivitas kita, mengawali kehidupan kita, mengawali hari-hari kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar atau landasan dalam kehidupan kita menjalani setiap kehidupan. Karena itu marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 4, demikianlah dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah hal yang sangat bertolak belakang ketika bahasa atau kalimat atau kata duka cita diawali dengan kata berbahagia. Kenapa? Karena terkadang orang sangat sulit untuk memahami kenapa Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang berduka cita. Jika ini dipahami dari cara berpikir manusia, atau ini dipahami secara kedagingan kita, maka ini tidak akan pernah diterima oleh siapapun, karena tidak mungkin orang bisa dikatakan berbahagia padahal dia dalam kondisi yang berduka cita. Tetapi ketika kita berada di dalam iman yang teguh, di dalam pemahaman bahwa hidup ini adalah kehendak Allah, bahwa hidup ini adalah milik Allah, bahwa hidup ini adalah kepunyaan Allah, maka disitulah kita bisa memahami bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan kita tergantung daripada rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata berbahagia tidaklah masuk atau tergoyahkan oleh kondisi yang sedang kita alami. Bahwa kondisi kita, situasi kita, kehidupan kita tidak akan pernah menghalangi berbahagia yang akan Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Karena bahagia di dalam Tuhan itu tidak melihat apa yang sedang kita jalani, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Sepahit apapun, sesakit apapun, semenderita apapun kita akan diberikan oleh Tuhan, yaitu sukacita, kebahagiaan. Karena kebahagiaan kita bukan tergantung dari suasana hati kita, tetapi dari apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Karena Allah menginginkan itu. Maka kenapa kita harus berbahagia pada saat kita berduka cita? Kenapa kita harus berbahagia? Karena jelas apa yang dikatakan. Karena mereka akan dihibur. Penghiburan inilah yang membuat kita bahagia. Penguatan inilah yang membuat kita bahagia. Maka kita tidak akan lagi terpaku dengan kedukaan itu, tetapi kita akan melihat yang namanya penghiburan itu. Penghiburan datang dari siapa? Dari Allah. Dan Allah akan memakai banyak orang. Maka lihat, ketika duka cita datang kepada seseorang, maka seseorang itu akan dihibur oleh banyak orang. Orang-orang yang mengasihinya itu akan datang. Ada orang yang ada di sekitarnya, tetangganya, orang-orang yang mengenal dia. Habis itu orang yang ada di dalam persekutuannya. Bahkan ini mau menekankan bahwa gerejanya itu juga akan datang untuk memberikan peneguhan. Karena disinilah penghiburan itu. Jadi kebahagiaan itu akan merubah duka cita itu. Tidak lagi menjadi tangisan, tetapi menjadi peneguhan, penguatan, dan kembali kita menyatakan bahwa Allah lah sumber daripada kehidupan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tetaplah berbahagia
meskipun kondisi kehidupan kita tidak mengizinkan kita berbahagia. Tetapi di sini mau dikatakan, berbahagialah yang berduka cita, karena ia akan dihibur oleh Allah itu sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah, sumber kehidupan kami, yang selalu memberikan peneguhan ketika kami mengalami begitu banyak perjalanan kehidupan yang tidak kami pahami. Bahkan Engkau menginginkan kehidupan setiap orang percaya berbahagia di saat menghadapi duka cita. Karena Engkau adalah Allah yang akan selalu memberikan penghiburan kepada kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk menjalani setiap hari-hari kami, kehidupan kami, melalui keimanan kami yang tunduk dan taat pada kehendak-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang telah memberkati kami, maka kami menjalani kehidupan rumah tangga kami, kehidupan anak-anak kami, dan kehidupan pekerjaan kami di bawah kasih setia-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami. Berkatilah orang-orang yang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.